Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Puspitasari. I will present my literary criticism analysis. The title is Interpreting Trivial Matters That Reveal a Murder Case. Introduction. Jadi dalam analisis kali ini saya akan menggunakan teori reader response criticism. Reader response criticism adalah aliran teori sastra yang berfokus kepada pembaca dan juga pengalaman membaca oleh pembaca, berbeda dari aliran teori lain yang berfokus kepada penulis dan juga isi dari karya sastra. Teori ini lebih mencoba meyakinkan pembaca bahwa arti dari suatu teks dapat diketahui dari interpretasi pembaca itu sendiri. Dalam reader response criticism ini saya menggunakan teori dari Stanley Fish. Stanley Fish berpendapat bahwa interpretation is not the art of construction. Interpreters do not decode poem, they make them. Dalam ini, Fish mencoba menjelaskan bahwa interpretasi bukanlah seni menafsirkan, melainkan seni membangun. Pembaca tidak memecahkan kode, tetapi membuatnya. Pada part pertama ini, saya akan menganalisis one act play berjudul Travels by Susan Gaspel. Pada bagian pertama ini, pada bagian pengenalan latar, dapat dilihat bahwa dalam teks ini terdapat menggambarkan bahwa terdapat kekacauan pada dapur tersebut. Nah, dari ini semua, saya menafsirkan bahwa Nyonya Ward ini sangat gelisah dan khawatir sehingga dia tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan benar, dan mungkin terdapat kemarahan sehingga dia melakukan kekacauan di dapurnya itu. Pada halaman kedua, Mr. Hale mulai menceritakan kronologi dari apa yang dia lihat di rumahnya Tuan Red ini. Yang pertama dia lihat adalah Mr. Red yang melipat apronnya. Di sini menurut saya menggambarkan tentang kegelisahan dan juga kekhawatiran dari Nyonya Ward ini sehingga dia melipat-lipat apron ini. Dalam psikologi sendiri itu disebut dengan fidgeting. Fidgeting adalah suatu tindakan di mana seseorang merasa khawatir dan juga gelisah sehingga dia melakukan gerakan-gerakan untuk menenangkan dirinya itu sendiri. Pada bagian selanjutnya, pada bagian ini terlihat bahwa Nyonya Ward ini sangat tenang ketika ditanya tentang apa yang terjadi kepada suaminya, tentang kronologi kematian suaminya. Dia menjawab dengan tenang tetapi menggambarkan kesedihan, kekhawatiran, kefrustasian, kebingungan, sehingga dia hanya menjawab dengan jawaban-jawaban singkat, tanpa ekspresi dan pandangan kosong. Di sini membuat kecurigaan saya bahwa bahwa Nyonya Ward ini yang membunuh suaminya karena suatu masalah. Selanjutnya, pada dua part ini dijelaskan bahwa ketika masih muda, dijelaskan oleh Miss Hale bahwa ketika masih muda, Nyonya Ward ini dia merupakan seorang Minnie Foster yang berpakaian sangat cantik dan juga lincah. Menurut saya dengan teks yang dijelaskan oleh Miss Peters, yaitu ketika Nyonya Ward ini meminta apronnya, ini memiliki dua keterkaitan alasan akan kematian suaminya, yaitu bahwa Miss Ward ini yang dulunya bebas dan juga melakukan hal-hal yang cantik, sekarang dia melakukan kegiatan rumah tangga, yaitu hanya
memegang apron dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan rumah tangga. Di sini membuat saya menafsirkan bahwa Miss Wright ini merasa bahwa dia itu bosan dengan kehidupannya sehingga dia ingin kembali kehidupannya yang lama, yaitu bebas dan juga memakai apapun yang dia inginkan, dan kemungkinan ini alasan dia membunuh suaminya. Pada bagian selanjutnya, Miss Peters menjelaskan bahwa Mr. Henderson Mr. Henderson menjelaskan bahwa yang harus mereka cari adalah motif tentang pembunuhan ini dan tanda-tanda kemarahan. Saya setuju dengan Mr. Henderson, mereka memang harus mencari bukti dari pembunuhan itu dengan kemarahan. Tetapi sebenarnya jika mereka menyadari, mereka melihat bukti-bukti kecil, tanda-tanda kecil tentang kemarahan seperti keadaan dapur yang kotor, dan itu menandakan tentang suatu kemarahan. Tetapi analisis ini memang belum cukup untuk membuktikan bahwa pembunuh adalah Mr. Bright, adalah Nyonya Bright. Selanjutnya pada bagian ini, terungkap tentang sikap dari Tuan Bright, yaitu seseorang yang keras. Meskipun dia terlihat lembut, dia itu sebenarnya seperti angin yang masuk ke tulang. Terlihat lembut, tetapi sebenarnya dia kemungkinan dia mengontrol istrinya dan juga membatasi apa yang dilakukan oleh Nyonya Bright, sehingga Nyonya Bright sendiri merasa dikekang dan dia melakukan pemberontakan dengan melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Pada bagian terakhir ini terungkap bahwa memang yang membunuh Mr. Wright merupakan istrinya sendiri, yaitu Nyonya Wright, karena terdapat bukti dari kematian burung yang sangat disukai oleh Nyonya Wright. Nah, di sini menggambarkan tentang balas dendam. Burung kenari ini diilustrasikan dengan Nyonya Wright, yaitu dia yang suka bernyanyi dan menari bebas, tetapi dia dikurung. Ketika dikurung, justru Mr. Wright malah membunuh burung kesayangannya itu, dan itu membuat Nyonya Wright merasa bahwa dia harus balas dendam, dan statement ini didukung dengan pernyataan dari Miss Peters bahwa ketika dia melihat kucingnya dibunuh oleh seorang anak, ketika dia tidak ditahan, maka dia akan melakukan pembalasan menyakiti dia. Nah, ini yang dilakukan Miss Wright, yaitu membalas kematian dari burungnya dengan membunuh suaminya dan mencekik lehernya ketika dia sedang tidur. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dari hal-hal sederhana dalam penyelidikan ini, ketika para lelaki lebih fokus kepada mencari bukti forensik yang besar seperti bukti tali, pisau, dan lain-lainnya, para perempuan ini justru menemukan bukti-bukti kecil, yaitu seperti kekacauan di dapur, jahitan yang tidak benar, terus kematian burung dan juga sangkar itu, serta kotak itu menunjukkan bahwa sebenarnya banyak hal-hal kecil yang dapat mengungkap hal-hal besar, yaitu dalam hal kasus ini adalah hal-hal kecil itu, yaitu kematian burung itu, kekacauan di dapur, itu dapat mengungkap bahwa sebenarnya pembunuhan itu dilakukan oleh Miss Wright sendiri. Ini referensi yang saya pakai untuk materi ini. Thanks for watching this video. If you have any question, please let me know in the live class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.